Oke, nah di sini kita punya soal mengenai sifat koligatif larutan ya. Mengenai kenaikan titik didih. Nah, sebanyak 37 gram kalsium hidroksida dilarutkan dalam 250 gram air. Larutan tersebut mendidih pada suhu 102,6 derajat Celcius jika atom relatif kalsium 40, oksigen 16, hidrogen 1, dan tetapan titik didih air 0,52 derajat Celcius. Derajat ionisasi basa tersebut sebesar oke, artinya yang ditanyakan di sini adalah alfanya ya. Nah, oke, sebelumnya kita harus tahu dulu ya rumus delta TB atau kenaikan titik didih. Nah, rumusnya karena di sini ada KB, udah pakai molal dikali tetapan titik didih. Nah, ini kan termasuk ini ya. Termasuk larutan elektrolit lemah ya. Nah, jadi dikali dengan faktor Van Hoff ya. Nah, oke. Ini yang pertama, yang kedua rumus delta TB-nya ya. Kan ada dua ya buat kenaikan didih. Nah, yang kedua titik didih ya. B ini boiling ya. Jadi titik boiling gitu ngingatnya. Titik didih larutan dikurang titik didih pelarut gitu ya. Nah, oke, di sini kan udah ada nih larutan tersebut mendidih. Oke, artinya titik didih larutan, iya kan, larutan tersebut mendidih pada suhu 102,6 derajat Celcius. Nah, artinya ini adalah titik didih larutan. Nah, jadi dapat nih delta TB ya. Nah, ini kita isi 102,6 derajat Celcius. Nah, buat titik didih pelarut, nah di sini yang menjadi pelarut di sini kan air ya. Ini air ya. Nah, sedangkan kalsium hidroksida berperan sebagai terlarut ya. Nah, pelarutnya di sini air, terlarutnya kalsium hidroksida. Nah, kalau di soal-soal itu tidak diketahui berapa sih titik didih air. Nah, titik didih air kalian harus ingat ya, ini penting banget. Titik didih air itu 100 derajat Celcius. Nah, jadi kita peroleh delta TB sama juga dengan 2,6 derajat Celcius. Nah, ini poin penting nih. Nah, kita masukin ya. Oke, rumus ini kita jabarin ya. Nah, delta TB sama juga dengan ini molal kan sama juga dengan massa terlarut dibagi molekul relatif dari terlarut dikali 1000 dibagi massa pelarut ya. Nah, ini dikali KB. Nah, ini faktor Van Hoff kita jabarin ya. Faktor Van Hoff itu 1 plus N kurang 1 kali derajat disosiasi ya. Derajat ionisasi. Nah, ini ya. Nah, oke, atau alfa gitu. Nah, biasanya disebut derajat disosiasi ya, ini ionisasi ya, sama aja sih. Nah, delta TB-nya kan udah kita peroleh nih ya, 2,6. Nah, 2,6 derajat Celcius massa terlarut. Nah, oke, massa terlarut ini kalsium berperan sebagai terlarut ya, kalsium hidroksida 37. Nah, oke, ini gram, ini gram, ini jadi mol ya. Langsung aja ya, 37 dibagi molekul relatif dari CaOH. Nah, Ca-nya kan 1 nih. Ca berarti 40 ya. O-nya ada 2. Nah, oke, 16 kali 2 32. Hanya ada 2. 1 kali 2 2. 74 ya. Nah, jadi dibagi 74 dikali 1000 dibagi massa pelarut. Otomatis massa air, ya kan, air kan berperan sebagai pelarut. 250 nih. Nah, 250 dikali KB-nya ya, KB air ya, di sini 0,52. 0,52 dikali 1 plus N. Nah, ini N ini bisa kita cari dengan menguraikan senyawa terlarut. Nah, ini kalau kita uraikan kan menjadi Ca2 plus 2OH minus gitu kan. Nah, R-nya ini bisa kita cari dengan menjumlahkan koefisiennya ini ya. Ini kan koefisiennya 1, ini 2. 1 tambah 2 3 kan. Nah, jadi 3 kurangi 1 dikali derajat ionisasi ya.
Nah, oke, ini dapatnya 4 ya. Nah, 4 ini dapatnya 2 ya kan. Nah, ini coret dapat 2. Ini sama ini dapatnya 1,3 ya. Oke, sama juga dengan ini, kita abaikan aja ya satuannya. Ini 52 per 100. Jadi 1 plus ini 2 ya, 2 alfa. Nah, oke. Sehingga ini 1130 ya dibagi 52 sama juga dengan 1 plus 2 alfa. Nah, ini kalau kita bagi dapatnya 2,5 ya, sama juga dengan 1 plus 2 alfa. Nah, sehingga ini kalau pindah jadi 1,5 sama juga dengan 2 alfa. Ini sehingga ini menjadi 1,5 dibagi 2 berarti 3/4 ya. 3/4 alfa. Nah, sama dengan alfa. Jadi alfa sama juga dengan, karena di soalnya di sini mintanya pakai persen ya. Nah, ini persen itu kan per 100 ya. Udah, ini kita kali 25 jadi 75 kan. Ini kali 25 jadi 100. Nah, ini sama juga dengan 75% gitu. Nah, ini jawabannya ya. Oke, 75%. Nah, jawabannya yang B gitu, gengs. Oke, semoga aja kalian paham. Kalau belum paham, tanyakan aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.